Halo, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tsunami sebagai bencana alam yang dahsyat. Tsunami adalah rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga lebih dari 900 km per jam, terutama diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Kecepatan gelombang tsunami ini tergantung pada kedalaman laut. Di laut dengan kedalaman misalnya 7.000 meter, kecepatan ini bisa mencapai 942,9 km per jam. Kecepatan ini hampir sama dengan kecepatan pesawat jet. Berbeda dengan gelombang laut biasa, tsunami memiliki panjang gelombang antara dua puncaknya lebih dari 100 km di laut lepas dan selisih waktu antara puncak-puncaknya gelombangnya berkisar antara 10 menit hingga 1 jam. Saat mencapai pantai yang dangkal, teluk atau muara sungai gelombang ini menurun kecepatannya. Namun, tingginya gelombang meningkatnya puluhan meter dan bersifat merusak. Tsunami berasal dari bahasa Jepang. Su artinya pelabuhan dan nami artinya gelombang. Adapun penyebab tsunami yang pertama, gempa bumi, letusan gunung berapi, ketiga, longsor di bawah laut, dan keempat, jatuhnya meteor. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya tsunami. Menurut data, hampir 80-90% penyebab utama terjadinya tsunami ialah gempa bumi di bawah laut, dikarenakan adanya pergerakan lempeng tektonik yang dimana dapat menyebabkan pemindahan air laut secara tiba-tiba, lalu disebabkan oleh letusan gunung berapi. Contohnya, pada kejadian letusan Krakatau pada tahun 1883 yang dimana pada kejadian itu terjadinya tsunami, lalu disebabkan oleh longsor di bawah laut, dikarenakan adanya pergerakan massa tanah atau batuan di bawah laut yang dimana menyebabkan menggesernya air laut, lalu benturan meteor. Sebetulnya pada kejadian ini sangat amat jarang terjadi, akan tetapi apabila terjadinya benturan meteor, dapat menyebabkan terjadinya tsunami. Karakteristik gelombang tsunami yang pertama, kecepatan bisa mencapai 800 km per jam di laut dalam. Kemudian, ketinggian gelombang meningkat saat mendekati pantai. Lalu, gelombang pertama bukan selalu yang terbesar. Kemudian, air laut bisa surut sebelum tsunami datang. Baik, selanjutnya yaitu skema terjadinya tsunami. Gambar di samping menunjukkan bagaimana proses terjadinya tsunami itu sendiri. Di Indonesia, wilayah rawan bencana tsunami meliputi 21 wilayah, yaitu Nagro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung Banten, Jawa Tengah bagian selatan, Jawa Timur bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku Selatan, Biak Yapen, Balikpapan, Sukurau, Palu, Talaut, dan Kendari. Nah, selanjutnya di sini ada sejarah tsunami di Indonesia, periode 1991 hingga 2006. Di sini ditandai dengan titik kuning dan titik merah. Pada titik kuning artinya gempa bumi, pada titik merah artinya gempa bumi disertai tsunami. Oke, selanjutnya masuk ke poin dampak dari tsunami. Di sini ada 4 poin yang akan kami bahas, yaitu yang pertama akan berdampak pada fisik, yang mana contohnya kerusakan bangunan, jalan, jembatan, infrastruktur, dan juga lain-lainnya. Yang kedua, itu akan berdampak pada sosial, yang mana akan menimbulkan ribuan korban jiwa dan juga pengungsi karena disebabkan kerusakan ataupun korban dari tsunami itu sendiri. Yang ketiga, itu ada dampak ekonomi, yang mana akan menjadikan perubahan garis pantai dan juga pencemaran air bersih. Yang keempat, itu akan berdampak pada lingkungan seperti kehancuran sektor perikanan, pariwisata, dan juga industri pesisiran. Selanjutnya ada cara mitigasi dan pencegah tsunami. Yang pertama, sistem peringatan dini, yaitu dengan pemasangan buoy dan sensor gempa di laut. Yang kedua, edukasi dan simulasi dengan dinding pemecah ombak dan jalur evakuasi. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur, yaitu latihan evakuasi bagi masyarakat pesisir. Dan yang keempat, pelestarian hutan bakau untuk mengurangi dampak gelombang tsunami. Sebagai kesimpulan, tsunami adalah bencana alam yang bisa terjadi kapan saja, terutama akibat gempa bumi bawah laut. Dampaknya sangat besar, baik terhadap manusia maupun lingkungan. Oleh karena itu, mitigasi dan edukasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk mengurangi jumlah korban dan kerusakan yang ditimbulkan. Dengan pemahaman yang lebih baik dan kesiapsiagaan yang baik, kita dapat meminimalkan resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa.